الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون، اتقوا الله فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang dimuliakan Allah ini sama-sama kita memuji Allah, bersyukur pada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada al dan sahabat sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah para hadirin untuk selalu meningkatkan takwa ke Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melakukan hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena takwa, kata ulama, adalah asal manba'ul khairat. Karena takwa ini adalah sumber timbulnya semua kebaikan, dan meninggalkan takwa adalah sumber terjadinya kejahatan. Orang yang hatinya takwa pasti selalu takwa ini mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Begitu juga ini takwa selalu melarang dirinya dari melakukan yang kejahatan, yang dibenci, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya beliau berfirman, qala Allah taala, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya inna aradna al-amanah, sesungguh kami, kata Allah, kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, wal jibal, dan kepada seluruh gunung-gunung. Amanah di sini ulama mufassirin walaupun banyak penafsiran, tapi yang kuat adalah melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah menawarkan kepada langit dan bumi dan gunung saat itu untuk diberikan taklif, yaitu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal itu mereka akan dibebankan hukum syariat yang fardu dan yang haram seperti halnya ke manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa tanggapan dari langit, bumi dan gunung saat itu, padahal mereka itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah. Kata mereka, tanggapan mereka, fa abaina ay yahmilnaha, mereka enggan untuk mengambil itu amanah yang dibebankan oleh Allah. Wa ashfaqna minha, mereka takut dari menerima amanah karena mereka takut ke azab Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam tafsir, Allah menawarkan itu amanah. Kata Allah kepada langit dan bumi dan gunung, wahai langit, bumi dan gunung, saya tawarkan taklif kepadamu. Saya berikan kewajiban kepadamu yang jika kamu lakukan, kamu akan saya masukkan surga, dan jika kamu tinggalkan, saya masukkanmu ke neraka. Semua dari makhluk yang besar itu mereka tidak mau menerima. Wa asfaqna minha, mereka takut terhadap amanah. Kemudian setelah gunung, Allah tawarkan ke manusia, wa hamalahal insan, kata Allah.
dan kemudian amanah itu diterima oleh manusia sehingga kita diberikan akal oleh Allah, diberikan akal oleh Allah sehingga mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, dan akhirnya Allah bebani yang haram Allah larang, yang fardu Allah wajibkan, dengan jika yang melakukan Allah masukkan surga, jika ditinggalkan Allah masukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit, gunung adalah makhluk yang terbesar, yang besar yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal amanah mereka tidak mau menerima, karena amanah bagi mereka adalah hal yang sangat dikhawatirkan. Karena amanah ini, menjaga amanah adalah tolak ukur seseorang dia masuk surga atau neraka. Karena ketika Allah memberikan pilihan, kamu terima ini amanah, kalau kamu menjalani dengan baik saya masukkan surga, jika kamu tidak menjaga dengan baik saya masukkan neraka. Akhirnya semua gunung, langit dan bumi tidak berani untuk menerima karena takut akan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berani, itulah kita manusia. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa takhunu war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la takhunu Allah, jangan kalian berkhianat ke Allah Subhanahu wa taala. Arti berkhianat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. War rasul, dan jangan kalian khianati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melanggar perintah Rasulullah. Kemudian Allah lanjutkan, wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian khianat amanah yang telah diamanahkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian mengetahui akan risiko ketika berkhianat terhadap amanah yang telah diamanahkan kepada dia. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama mufassir, ini ayat diturunkan kepada Sayyidina Abu Lubabah. Abu Lubabah salah satu sahabat Al-Ansar. Beliau satu ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Banu Quraidah. Banu Quraidah adalah satu kelompok Yahudi yang ada di Madinah saat itu, yang mereka itu berkhianat kepada janji ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikepung oleh Rasulullah untuk ingin diperangi, karena mereka membantu kafir Quraisy untuk supaya mengalahkan Rasulullah. Ini kafir, padahal mereka sudah berjanji dengan Rasulullah bahwa mereka tidak berkhianat. Akhirnya mereka dikepung oleh Rasulullah, kemudian selama beberapa hari, yang kemudian mereka meminta Sayyidina Ubadah untuk Sayyidina Mu'ad untuk menjadi hakim untuk mereka. Jadi keputusan sahabat ini yang akan mereka terima. Kemudian sahabat Rasulullah ini memutuskan bahwa mereka itu dibunuh, yaitu Banu Quraidah yang berkhianat dibunuh Yahudi. Kemudian mereka tidak mau menerima sampai diutus seorang utusan Rasulullah yang bernama Abu Lubabah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah untuk membujuk Yahudi supaya mereka menerima terhadap keputusan dari sahabat Rasulullah yang pertama. Akhirnya Sayyidina Abu Lubabah menyampaikan ke Yahudi bahwa keputusan itu tadi yang mereka minta adalah dibunuh. Kata Abu Lubabah, jangan kalian terima keputusan itu. Tapi setelah itu beliau yakin, tahu, teringat bahwa beliau saat itu sedang berkhianat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhianat karena Rasul mengutus beliau untuk membujuk supaya Yahudi mau menerima keputusan dari sahabat yang pertama. Tapi justru beliau datang ke Yahudi memberikan cara yang dengan memberikan keputusan yang lain, akhirnya mereka tidak mau menerima. Dari situlah beliau merasakan bahwa beliau berkhianat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berjanji saat itu bahwa saya akan mengikat tubuh saya di tembok masjid. Di tembok masjid beliau mengikat dirinya dengan tali, badannya dengan tali selama 7 hari di masjid kecuali salat. Dan beliau bernazar saat itu, bersumpah tidak makan minum sampai Allah menerima taubatnya.
Akhirnya berjalan 7 hari, baru kemudian Allah menerima taubat beliau setelah beliau pingsan beberapa kali karena tidak makan minum selama 7 hari. Inilah yang dilakukan sahabat ketika merasakan beliau mengingkari sebuah amanah yang diamanahkan kepada beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, hadis tentang 3 orang umat terdahulu yang mereka suatu ketika tertimpa batu dalam gua, batu yang sangat besar sehingga tidak bisa keluar karena di pintu gua itu ada batu besar. Akhirnya mereka bertiga itu semua bertawassul dengan amalan terbaik mereka. Semoga dengan mereka sebutkan amalan terbaik yang pernah mereka lakukan, Allah pindahkan, Allah singkirkan batu besar sehingga mereka bisa keluar. Salah satu dari mereka yang 3 menyebutkan, "Ya Allah, saya dulu pernah mempekerjakan beberapa karyawan yang kemudian semua mereka gaji dan mereka mengambil semua gajinya kecuali satu orang yang tidak menerima gajinya, dia berangkat meninggalkan upahnya sama saya. Kemudian itu upahnya, itu duit yang jatah gajinya, kata beliau, saya bisniskan. Saya beli sapi, kemudian berkembang sapi, saya beli kambing. Akhirnya itu disebutkan dalam riwayat, itu satu gunung penuh dengan unta dan sapi dan kambing milik yang karyawan beliau. Hasil dari beliau, dari uang yang sedikit beliau investasi dalam bentuk binatang, akhirnya berkembang sampai sangat banyak itu binatang. Milik siapa? Semuanya dijaga, masih dianggap milik yang karyawan beliau. Setelah berapa tahun, puluhan tahun, datanglah itu pemiliknya yang dulu karyawan beliau. Wahai yang punya dulu usaha misalkan, mana gaji saya yang dulu? Kata beliau, itu kamu lihat di gunung, di lembah gunung, itu ada sapi, itu ada unta, itu ada kambing, itu semua milikmu. Itu semua milikmu, upahmu yang saya kembangkan menjadi itu semua. Dari sini hadis ini akhirnya kata beliau, ya Allah, kalau itu benar-benar saya lakukan karenamu, saya menjaga amanah manusia, tidak saya ambil uangnya sama sekali, justru saya kembangkan dan semuanya saya kembalikan ketika datang pemiliknya, tolong ya Allah singkirkan batu di pintu gua. Akhirnya Allah singkirkan dengan berkah amalan terbaik, yaitu menjaga amanah. Ini amanah sangat besar pahala. Mereka ini orang 3, salah satunya itu Allah singkirkan batu dari pintu gua karena beliau menjaga amanah, yaitu menjaga uang karyawannya, beliau kembangkan dan semua perkembangan itu beliau kasihkan kembali kepada pemilik, yaitu karyawan beliau. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk akhlak yang terbaik. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Rasul, dari semua akhlak terbaik yang dimiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul diberikan julukan yaitu Al-Amin. Al-Amin, yaitu beliau sangat dipercaya. Disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, itu orang kafir Quraisy sangat membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah. Mereka berkeinginan membunuh Rasulullah. Tapi ketika mereka memiliki hal yang sangat penting yang butuh dititip ketika mereka keluar kota misalkan, maka di kalangan kafir Quraisy yang benci ke Rasulullah, yang berkeinginan membunuh Rasulullah, tidak ada tempat yang mereka yakin bisa dipercaya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh mempercayai Rasul. Disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul memerintahkan Sayyidina Ali saat itu untuk mengembalikan semua titipan orang kafir Quraisy yang pernah menitipkan harta benda mereka kepada beliau. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan segala kebaikan, dengan segala akhlak yang paling baik, tapi julukan yang beliau miliki, yang dijuluki oleh kafir Quraisy, yang membenci beliau, yang memusuhi beliau, yang berkeinginan membunuh beliau, tapi gelar Al-Amin tetap akan tersemat di beliau walau dari musuh beliau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib berpesan di mimbar yang dimuliakan Allah ini, mari sama-sama kita jaga amanah.
Kita sebagai karyawan, jaga amanah sebagai karyawan. Jangan masuk jam 7, jam masuk kerja jam 7, kita masuk jam 9. Jam keluar kerja jam 5 sore, kita keluar jam 4 sore. Itu semua bagian tidak ada amanah. Apabila kita sebagai karyawan, jaga amanah sebagai karyawan. Kita sebagai yang pengusaha, jaga amanah sebagai pengusaha terhadap memberikan hak-hak karyawan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita banyak orang pintar, banyak doktor, banyak gelar menjamur di kalangan masyarakat kita. Tapi yang kurang dari kita cuma amanah. Ini makhluk yang sangat langka, sifat yang sangat langka, makanya wajar negara kita hancur, bobrok seperti sekarang, ekonomi hancur, pemerintahan enggak jelas, pendidikan hancur, semua karena disebabkan oleh sebagian manusia yang tidak bisa menjaga amanah. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga bisa menjaga amanah, dan kita ketika meninggal mendapat julukan seperti julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Amin. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم عظم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون، اتقوا الله، فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزق لنا الأمانة ووفقنا على الأمانة، ووفقنا على حفظ أمانتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الأمينين، اللهم اجعلنا من الأمناء، اللهم اجعلنا من الأمناء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.